Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, dan kita akan kembali memperbarui informasi kondisi terkini di Gaza dan juga di Israel mengenai pertukaran tahanan dari aksi gencatan senjata yang dilakukan dan kesepakatan yang telah dilakukan. Untuk itu Pak Anan boleh kembali untuk menerjemahkan dari media internasional Al Jazeera berikut ini. عمليات فحص دقيقة لكل من يأتي إلى وسط وجنوب القطاع على غير ما جاء في اتفاق التهدئة أو الهدنة بأن الحركة المرور من شمال القطاع ومدينة غزة ستكون مسموحة وسيكون هناك تيسير في هذه العملية. بالتالي حتى الآن الأوضاع على حالها، الجيش الإسرائيلي ما زال متمركزا في هذه المناطق على بعد 100 أمتار، يطلق النار على كل من يقترب من الحاجز، حاجز التفتيش الذي نصبه على شارع صلاح الدين. أيضا الناس توجهت إلى شوارع فرعية موازية لهذا الشارع، شوارع ترابية tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dikatakan bahwa tentara Israel memang masih berada di bawah atau di jalur Gaza, dan mereka masih ada di beberapa jalan-jalan utama di jalur Gaza bagian utara. Dikatakan bahwa kita tidak mungkin untuk para pengungsi tidak mungkin masuk ke jalur Gaza bagian utara. Bahkan beberapa jam yang lalu ketika ada beberapa orang yang berusaha masuk ke jalur Gaza utara, itu langsung ditembaki oleh militer penjaga Israel. Dikatakan bahwa memang ada beberapa truk bantuan yang masuk ke bagian utara jalur Gaza, tetapi tidak bisa masuk ke wilayah kota Gaza yang di tengah kota jalur Gaza bagian utara memang tidak bisa masuk karena memang jalanan-jalanan ditutup oleh militer Israel, dan memang dikatakan komunikasi dengan jalur Gaza bagian utara sama sekali terputus, dan beberapa bangunan juga memang tidak bisa ditempati karena tidak ada rumah-rumahnya tanpa pintu, tanpa listrik, dan tanpa obat-obatan, sehingga tidak memungkinkan logistik kehidupan itu bisa dimanfaatkan yang ada di jalur Gaza. Dan beberapa daerah-daerah setingkat kecamatan di jalur Gaza bagian utara juga akan sangat sulit untuk bergerak di daerah tersebut dalam proses atau dalam masa gencatan senjata di hari pertama seperti sekarang ini. Memang dikatakan bagian jalur Gaza bagian utara ini ada beberapa orang-orang yang berusaha untuk terus bertahan, warga Palestina yang memilih untuk bertahan di tempat mereka dengan sumbangan atau dengan air yang sangat minimal dan dengan makanan yang seadanya, karena mereka khawatir kalau mereka keluar dan di jalannya masih ada militer Israel, maka mereka akan menjadi salah satu target dari militer Israel. Dikatakan bahwa memang ada truk-truk bantuan yang diarahkan ke wilayah tersebut dengan segala tingkat kesulitannya. Itu adalah Willy, salah satu wartawan Al Jazeera di Jalan Utama Salahuddin di jalur Gaza bagian utara. Ini adalah berita selanjutnya. Al Jazeera akan mendengarkan kompresi pers dari Ismail Haniyah, Kepala Biro Politik Hamas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqatalul ladzina kafaru wal adbara. Dikatakan membacakan salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana cara melakukan perlawanan kepada penjajah, yang dikatakan bahwa pada hari ini kita melihat bahwa orang-orang atau negara yang kelihatannya kuat pada hari ini akhirnya bisa kita taklukkan, ya. Selanjutnya dikatakan saya membacakan salam kepada rakyat Palestina yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada seluruh rakyat Palestina yang teguh, yang sabar dalam melakukan perlawanan kepada penjajah. Salam juga, salam sejahtera kepada para pejuang mujahid Palestina yang kalian sudah memberikan contoh perjuangan yang sangat luar biasa besar, dan salam kepada Gaza yang merupakan simbol kemuliaan
bagi rakyat dan bangsa Palestina. Rakyat Palestina yang agung dan para anak-anak generasi umat Islam terkini. Wahai orang-orang yang berjuang untuk pembebasan dunia, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keteguhan rakyat Palestina dan adanya perlawanan dari pihak para faksi perlawanan sejak 7 Oktober bulan yang lalu sampai hari ini di tanah Gaza, dari titik nol Gaza, dengan melawan kekuatan penjajah Israel yang terus melakukan serangan dengan kerjasama bagaimana para faksi perjuangan dari barisan tentara dan juga para orang-orang yang bergerak di bidang politik dan semua rakyat Palestina yang ada di sana dan semua dukungan dari dunia internasional akhir-akhir ini, maka kita dikatakan bahwa kita bisa menekan keinginan dan rencana Israel kepada rakyat Palestina, walaupun dengan derita yang sangat luar biasa dan pengorbanan begitu banyak rakyat Palestina yang mati syahid dan yang terluka dan begitu banyak rumah-rumah yang hancur, dan itu jelas sangat menyakitkan bagi kita semua, membuat keluarga kita sedih dan famili kita sedih, saudara-saudara kita begitu banyak yang sudah menjadi mati syahid dan korban, dan itu tidak meragukan bahwa itu adalah tujuan dikatakan sebagai korban utama untuk sebagai modal kemerdekaan kita di masa yang akan datang. Rakyat Palestina yang berada di semua tempat dari tempat ini dan semua keinginan kita yang sangat kuat, dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mencapai gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara kita dengan pihak Israel. Saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, bahwa memang dikatakan bahwa Israel menjadikan tawanan sebagai senjata yang sangat kuat, dan mereka melakukan serangan yang sangat kuat, melakukan genosida dan aksi terorisme yang dipertontonkan oleh Israel dan tidak pernah terjadi dalam sejarah perang sebelumnya. Dan saya yakin bahwa sebenarnya mereka tidak akan pernah menghentikan perang kepada kita. Bahkan mereka dalam pernyataan bahwa mereka menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang salah satunya adalah tentang gencatan senjata demi kemanusiaan. Tetapi setelah itu, setelah 50 hari dari kejahatan Israel yang dilakukan di jalur Gaza, dan di depan kekuatan dan ketegaran rakyat Palestina yang diperlihatkan dari seluruh lapisan masyarakat Palestina tanpa kecuali, maka akhirnya Israel menurunkan kategori gencatan senjata, dan akhirnya mereka mau melakukan menyetujui gencatan senjata dengan melakukan pertukaran tahanan antara kedua belah pihak. Dikatakan bahwa ini dimulai dari jam 7 pagi hari, gencatan senjata pada hari ini dimulai dan akan berlanjut ke beberapa hari yang akan datang. Yohana, itu adalah berita terbaru dari konferensi pers yang dilakukan oleh Ismail Haniah tentang kondisi terbaru tentang gencatan senjata. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanan atas waktu dan juga telah membantu kami semua untuk memahami kondisi terkini dari sana. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Hanan Nurdin selaku pengamat Timur Tengah. Dan pemirsa, usai sudah Breaking News TV One hari ini, saya Yohana Gabriela pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.